Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya di Now Movie. Bagaimanapun kabar kalian, dimanapun berada, saya doakan semoga sehat selalu dan dalam lindungan yang maha kuasa. Hari ini saya akan bercerita tentang sebuah film. Kali ini berjudul Survive, rilis tahun 2024, dengan sutradara dan para aktor yang tentu saja tidak perlu diragukan lagi. Baik, daripada berlama-lama, selamat menyaksikan alur ceritanya. Di Laut Karibia, sebuah keluarga kecil sedang berlibur dengan bahagia di atas kapal pesiar. Sang ibu, Julia, melompat ke laut untuk berenang. Awalnya ia ingin santai, tapi tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh. Ia menoleh ke sekeliling, tak melihat apa-apa, lalu mengira itu hanya imajinasinya. Beberapa detik kemudian, rasa aneh itu muncul lagi. Julia mulai panik dan berenang kembali ke kapal. Tiba-tiba, ada sesuatu yang menarik kakinya. Julia berteriak minta tolong. Namun, putrinya Casey tak mendengar apa-apa karena sedang memakai headphone. Sementara itu, suaminya Tom dan putranya Ben sibuk memancing. Julia berjuang keras untuk tetap mengapung. Air masuk ke mulutnya, membuatnya sulit berteriak. Tom akhirnya sadar istrinya tidak terlihat. Ia mencari ke sekeliling kapal, lalu melihat Julia dalam bahaya. Tom segera mengajak anak-anak mendekatkan kapal, lalu melompat ke laut. Ia meraih Julia, menahannya agar tetap mengapung, lalu berenang kembali. Dengan bantuan anak-anak, Julia akhirnya naik ke kapal. Masih syok, ia menyalahkan arus laut, meski tak benar-benar tahu apa yang terjadi. Malam itu, keluarga kecil itu merayakan ulang tahun Ben dengan hadiah dan kue. Casey kemudian menerima panggilan video dari pacarnya. Pacarnya menunjukkan awan badai besar yang tiba-tiba muncul di atas kota sebelum sambungan terputus. Casey buru-buru memberitahu keluarganya, tapi Tom hanya mengira sinyalnya lemah karena mereka terlalu jauh dari daratan. Tiba-tiba, terdengar suara dari luar. Mereka keluar dan melihat kawanan paus melintas. Tom menjelaskan bahwa paus biasanya mengikuti medan magnet bumi, tapi badai bisa membuat mereka tersesat. Tak lama kemudian, kapal berguncang keras. Ben sampai terjatuh. Tom khawatir ada yang merusak kapal. Ia menyelam untuk memeriksa, lalu muncul kembali dengan luka di bahu. Julia menjahit lukanya. Sementara Tom menjelaskan bahwa ada sesuatu besar di dekatnya, tapi tak terlihat. Ia juga menemukan kerusakan parah pada mesin kapal. Mereka mencoba radio kapal, Casey terus mencari sinyal ponsel, tapi tak berhasil. Tiba-tiba, Casey terkejut. Ternyata hanya Ben yang menjahilinya dengan masker. Beberapa jam kemudian, kapal benar-benar mati total. Julia sempat mendengar suara samar dari radio, tapi hanya gangguan. Tom menghitung persediaan. Mereka punya cukup makanan dan air untuk 4 hari. Tiba-tiba, radar mendeteksi sesuatu. Kemudian terdengar suara aneh. Mereka berlari keluar dan terkejut melihat benda-benda seperti meteor jatuh menghantam bumi. Salah satunya jatuh di dekat kapal, membuat ombak besar mengguncang mereka. Tom segera sadar itu bukan meteor, melainkan satelit yang jatuh dari orbit. Di saat yang sama, mesin kapal berasap dan mati total. Angin semakin kencang, kompas berputar tak terkendali. Kapal terguncang hebat. Tom berusaha keras mengambil jaket pelampung. Listrik kapal padam. Ia menekan tombol cadangan dan lampu kembali menyala. Namun Julia tiba-tiba mimisan, tubuhnya lemas. Casey lari ke wastafel dan muntah. Radio tetap tak menjawab. Suara bernada tinggi terdengar di luar. Badai semakin menggila. Julia mencoba menutup pintu, tapi sebuah palka terbuka dan angin menghancurkan jendela. Di tengah kegelapan, Tom menyalakan suar merah sebelum semuanya kembali gelap gulita. Keesokan paginya, keluarga itu terbangun dengan perasaan terkejut. Mereka masih hidup setelah badai semalam, meski kapal pesiar mereka hancur parah. Saat keluar, mereka mendapati pemandangan yang mustahil dipercaya. Seluruh lautan di dunia telah menghilang,
dan kapal mereka kini terdampar di daratan kering. Mereka hanya bisa menatap padang pasir luas dengan perasaan tak berdaya. Casey mencoba mencari sinyal, tapi hasilnya nihil. Ben hanya bermain dengan 2 kepiting mati yang ditemukan di pasir. Tom memeriksa kompas, lalu sadar sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Kutub magnet bumi telah terbalik. Peristiwa yang terakhir kali terjadi lebih dari 700.000 tahun lalu. Casey mulai hancur ketika menyadari pacarnya pasti sudah mati. Ia berlari bersembunyi, bahkan menendang ibunya keluar saat Julia mencoba menenangkannya. Sementara Julia dan Tom memeriksa persediaan yang masih tersisa, Ben mengikat balon ulang tahunnya pada sebuah batu. Ia berharap balon itu bisa menarik perhatian para penyintas lain. Tak lama, Tom mencoba radio lagi. Kali ini ia berhasil menghubungi seorang pria bernama Now, kapten kapal selam. Pria itu menjelaskan bahwa kapalnya juga terdampar di daratan. Ia mengkonfirmasi bahwa kutub magnet bumi benar-benar telah terbalik. Akibatnya, laut surut dan menenggelamkan daratan. Now belum menemukan penyintas lain dan hampir semua sistem komunikasi mati. Namun ia menyadari ada pergerakan sesekali menandakan kutub magnet bisa kembali normal dalam waktu seminggu. Artinya, laut pun bisa kembali. Tapi saat itu terjadi, keadaannya pasti akan sangat kacau. Now menyarankan keluarga itu untuk naik setinggi mungkin demi keselamatan. Ia juga mengaku rekannya telah tewas, tapi kapal selamnya masih punya ruang untuk 3 orang. Julia dan Tom memohon agar anak-anak mereka diselamatkan. Now pun memberikan koordinat lokasi. Tom menghitung jarak, dibutuhkan 2 hingga 3 hari perjalanan menuju kapal selam itu. Ia menyuruh keluarganya beristirahat karena besok pagi mereka akan berangkat. Esoknya, saat keluarga sedang berkemas, Tom melihat sesuatu bergerak di kejauhan. Seorang pria pincang muncul membawa tombak buatan, ditemani seekor anjing yang terus menggonggong. Tom mencoba ramah, memberinya sebotol air. Namun pria itu berbicara dengan bahasa asing yang tak ia mengerti. Setelah minum, tiba-tiba pria itu menghantam Tom dengan botol, lalu menendang wajahnya. Julia yang ketakutan berlari menghampiri, tapi sudah terlambat. Pria itu menusuk perut Tom dengan tombak hingga tubuhnya bergetar, lalu menggorok lehernya. Julia menjerit ketakutan. Pria asing itu mengejarnya, bahkan melempar tombak hingga melukai bahunya. Meski terluka, Julia berhasil lari menuju kapal dan memerintahkan anak-anak bersembunyi. Ia mengunci pintu, menyuruh Ben dan Casey bersembunyi di sofa, lalu memberikan pistol suar. Sementara dirinya bersembunyi di kamar mandi dengan sebilah pisau. Pria itu menggedor pintu sampai berhasil masuk. Ia merampas makanan, lalu mencari Julia di dalam kapal. Ketika masuk ke kamar mandi, Julia sudah kabur lewat lubang di dinding. Pria itu tak melihatnya, tapi anjingnya menggonggong keras. Anjing itu langsung menerkam Julia, memaksanya menusuki anjing itu dengan pisau. Mendengar lolongan anjing, pria itu marah besar dan mengalami ledakan emosi. Sementara Julia memanfaatkan kesempatan menyelinap kembali masuk melalui jendela kapal yang pecah. Sayang, pria itu menemukan Julia lebih dulu dan memukulnya hingga jatuh. Ia menyeret Julia dengan kasar, menghantam wajahnya, lalu mencekiknya di sofa. Anak-anak yang menyaksikan semua ini tak tahan lagi. Casey keluar dari persembunyian dan menembakkan pistol suar tepat ke tubuh pria itu. Api langsung menjalar di dalam kapal. Anak-anak lari keluar, sementara Julia menendang wajah pria itu dan meraih peta serta tas mereka. Di luar, Ben dan Casey memeluk tubuh ayah mereka sambil menangis. Julia ikut bergabung dan mereka bertiga mengucapkan selamat tinggal dengan penuh air mata. Saat itu juga, pria asing itu keluar dari kapal. Keluarga langsung kabur dan kapal pesiar mereka meledak dalam ledakan besar. Beberapa waktu kemudian, keluarga itu berhenti di sebuah air terjun kecil. Casey bertanya, apakah pria gila itu datang karena balon ulang tahun Ben. Ben merasa bersalah, tapi Julia menegaskan bukan salahnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di sebuah kolam, Ben melihat bangkai hiu martil. Namun Julia segera panik saat menyadari pria asing itu kembali mendekat. Mereka berlari menuruni bukit pasir dan menemukan tumpukan limbah beracun. Dengan hati-hati, mereka mengitari area itu hingga berhasil lepas dari kejaran. Sepanjang jalan, mereka melihat bangkai hewan laut besar dan tumpukan plastik yang sebelumnya ada di dasar laut. Ben mulai kelelahan, hampir dehidrasi. Julia terkejut ketika mendapati botol air hampir kosong.
Casey menangis, mengaku lupa menutup botol dengan benar. Julia parah besar, sementara Casey putus asa, merasa mereka tak mungkin selamat. Setelah pertengkaran penuh teriakan, mereka kembali berjalan. Hingga akhirnya, mereka menemukan bangkai pesawat jatuh. Di dalamnya, mereka memutuskan bermalam. Julia menemukan foto keluarga di jaket Tom, membuatnya semakin hancur. Casey lalu meminta ibunya menceritakan kisah cintanya dengan ayahnya. Julia tersenyum pahit mengingat bagaimana Tom dulu datang sebagai pasien di rumah sakit tempat ia bekerja. Dari bunga, puisi, hingga cinta yang tumbuh di antara mereka. Malam itu, Casey keluar untuk buang air kecil. Tiba-tiba pria gila itu muncul dari kegelapan. Namun Julia melompat lebih dulu, menusukinya berkali-kali dengan amarah dan rasa kehilangan yang mendalam. Casey harus memeluk ibunya erat-erat untuk membuatnya tenang. Keesokan paginya, tubuh pria itu penuh gigitan. Tak lama setelah keluarga pergi, kawanan kepiting keluar dari mulutnya. Di perjalanan berikutnya, Ben hampir nekat minum dari kolam yang kotor. Julia buru-buru menariknya, menjelaskan bahwa air sembarangan bisa membuat mereka sakit. Keluarga itu terus melanjutkan perjalanan mereka, terpaksa menutupi kepala dari teriknya matahari yang membakar. Ben mulai merasa pusing dan lemah. Saat menemukan tumpukan kursi tua yang berserakan, Julia dan Casey segera memanfaatkannya untuk membuat tempat berteduh seadanya. Julia lalu menyuntikkan obat pada Ben agar kondisinya membaik, dan mereka sepakat untuk bermalam di sana. Namun, dini hari Julia terbangun karena mendengar suara aneh dari luar. Ia keluar untuk menyelidiki dan terkejut saat melihat kawanan kepiting besar bergerak cepat ke arah mereka. Dengan panik, Julia membangunkan anak-anaknya dan mereka bertiga langsung berlari secepat mungkin. Di tengah pelarian, mereka menemukan kapal kargo raksasa dan segera berlari ke arahnya. Di atas kapal, masih ada 3 orang awak yang selamat. Seorang wanita tampak ingin menolong, namun 2 pria lainnya menolak dan segera mengunci diri di dalam kontainer, meninggalkan keluarga Julia di luar. Kawanan kepiting semakin dekat. Julia menyuruh anak-anaknya memanjat ke atas kontainer untuk menyelamatkan diri. Saat ia ikut memanjat, kepiting-kepiting itu mulai mencapit kakinya dengan ganas. Casey dan Ben harus menarik ibunya agar tidak terseret turun. Masalah makin parah ketika kawanan kepiting menemukan lubang di sisi kontainer dan sebagian dari mereka masuk ke dalam. Awak kapal menembakkan senjata untuk menahan serangan. Namun jumlah kepiting terlalu banyak. Tak lama kemudian, 2 awak kapal tewas diserbu. Pria terakhir mencoba kabur melalui lubang di atap, namun kepiting-kepiting itu menariknya turun dan membunuhnya juga. Julia berhasil membalut luka di kakinya sebelum akhirnya pingsan karena kelelahan dan rasa sakit. Beberapa saat kemudian, ia terbangun dalam badai pasir dan mendapati dirinya sendirian. Panik, ia turun mencari anak-anaknya, namun sempat mengambil senjata dari tubuh wanita yang sudah mati. Teriakannya membuat Casey kembali. Gadis itu menjelaskan bahwa mereka sempat keluar mencari pertolongan, tapi tak menemukan siapapun. Lalu, Julia menggunakan pemantik milik Tom untuk membakar lukanya. Proses yang sangat menyakitkan, namun perlu dilakukan agar infeksi tidak menyebar. Setelah badai berlalu, keluarga itu menemukan banyak botol air di kontainer lain. Saat memeriksa jasad para awak, mereka juga menemukan radio dan sebuah pistol. Julia segera menghubungi Now melalui radio dan memberitahunya bahwa mereka kehilangan peta. Now membalas dengan kabar mengejutkan. Ia baru saja diserang oleh makhluk arthropoda dari dasar laut, makhluk dari kedalaman samudra yang kini menjadi gila karena paparan oksigen di permukaan. Now memperingatkan mereka untuk segera bergegas. Instrumennya menunjukkan bahwa laut akan kembali lebih cepat dari perkiraan. Mereka hanya punya beberapa jam. Lalu ia menembakkan suar ke langit sebagai penanda arah, dan keluarga Julia mulai berjalan ke arah tersebut. Perjalanan panjang dan melelahkan akhirnya membawa mereka ke sebuah toilet rusak, di mana Ben sempat buang air kecil. Tak lama kemudian, mereka akhirnya bisa melihat kapal selam di kejauhan. Namun, untuk mencapainya, mereka harus melewati formasi batu besar yang menghalangi jalan. Saat mereka mencoba melintasi batu-batu tersebut, dindingnya tiba-tiba bergetar hebat. Bongkahan batu mulai runtuh dari atas, memicu longsoran besar yang mengancam nyawa mereka. Julia dengan sigap mendorong anak-anaknya menjauh tepat sebelum bebatuan besar menghantam. Ia sendiri mundur beberapa langkah agar tidak tertimpa. Kini, dinding batu besar berdiri di antara mereka, memisahkan Julia dari anak-anaknya. Julia berteriak agar Casey dan Ben melanjutkan perjalanan tanpa dirinya. Tapi Casey menolak keras.
Ia berisisten agar ibunya tetap mencoba memanjat. Perdebatan sengit pun terjadi di tengah situasi genting. Akhirnya, dengan suara lantang penuh janji, Julia mengatakan ia akan menyusul mereka nanti. Meski berat, Casey akhirnya menarik adiknya dan memaksa Ben untuk terus maju. Kedua anak itu berhasil mendaki formasi batu hingga ke puncak, lalu berlari menuju kapal selam. Namun pemandangan yang mereka temukan membuat hati mereka teriris. Now terbaring berlumuran darah di luar kapal. Dengan suara lemah, ia menjelaskan bahwa hidupnya sudah berakhir dan meminta agar anak-anak mengambil alih kapal selam. Menyadari ada satu kursi kosong, Casey segera berlari kembali untuk mencari ibunya. Sementara itu, Julia sudah dikepung kawanan kepiting raksasa. Dengan panik, ia menembakkan senjata api, berhasil menewaskan beberapa ekor. Tapi jumlahnya terlalu banyak. Julia kewalahan, hampir tak sanggup menahan serangan. Tepat saat harapan hampir pupus, Casey muncul di atas dinding batu. Ia mengulurkan tangannya dan berteriak memanggil ibunya. Julia meski kakinya terluka parah, memaksa diri memanjat secepat mungkin. Dengan bantuan Casey, ia akhirnya berhasil melewati sisi lain dinding. Keduanya pun berlari sekuat tenaga menuju kapal selam. Ben sudah dulu pisan berdiri di atas kapal, menembakkan peluru untuk mengalihkan perhatian kawanan kepiting, memberi waktu bagi keluarganya untuk memanjat. Saat itu, kawanan kepiting menemukan tubuh Now dan segera melahapnya dengan buas. Julia meraih senjata, menembakkan beberapa peluru terakhir untuk melindungi anak-anaknya. Setelah memastikan Casey dan Ben masuk ke dalam, Julia baru sadar pelurunya habis. Tanpa ragu, ia melemparkan senjata ke arah kepiting, lalu ikut masuk ke dalam. Mereka bertiga memastikan Palka terkunci rapat. Dari balik jendela, mereka melihat kawanan kepiting mengepung kapal selam, mencakar-cakar kaca dengan ganas. Tepat pada momen itu, samudra akhirnya kembali. Air laut yang bergemuruh menghantam kapal selam, mengguncang tubuh mereka ke segala arah. Julia menggenggam tangan kedua anaknya erat-erat, sementara Casey memuntah karena guncangan hebat. Tiba-tiba, suara melengking tinggi kembali terdengar, membuat mereka bertiga kehilangan kesadaran. Beberapa waktu kemudian, Julia dan anak-anaknya perlahan terbangun. Mereka terkejut sekaligus bahagia saat menyadari masih hidup. Dengan hati-hati, mereka membuka palka kapal selam. Di luar, pemandangan mengejutkan tersaji. Kapal selam itu telah terbawa ombak dan kini terdampar di sebuah kota yang hancur. Meski porak-poranda, bagi keluarga kecil itu, kota tersebut merupakan seperca harapan baru. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi agar bisa menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih sudah menonton.